Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof. Oong. Selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu semua yang mengikuti perkuliahan filsafat ilmu pada pagi hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik, insya Allah sampai nanti di akhir mata kuliah ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Prof. Oong yang telah memberikan kami kesempatan, yaitu saya, Fir Afriati, dan dua orang teman saya, Pak Andi Wahyu Irawan dan Pak Sedem, yang hari ini akan menjelaskan materi kita selanjutnya, itu tentang epistemologi, yaitu cara mendapatkan pengetahuan yang benar. Kami akan menjelaskan materi ini secara bergantian. Untuk bagian pertama itu nanti akan saya sendiri yang menjelaskan gitu. Yang pertama, dalam epistemologi atau cara mendapatkan pengetahuan yang benar ini ada jarum sejarah pengetahuan. Yang kemudian yang kedua ada pengetahuan itu sendiri apa. Yang ketiga ada metode ilmiah, dan yang keempat struktur pengetahuan ilmiah. Nah, saya akan menjelaskan satu demi satu atau sedikit-sedikit gitu ya. Apa yang dimaksud dengan jarum sejarah pengetahuan. Nah, di sini saya bilang, mari kita bercerita dulu gitu ya, karena di dalam buku yang kita miliki masing-masing itu ada sebuah cerita gitu ya tentang seorang tukang obat di sini gitu ya. Nah, ini cerita tempo dulu gitu. Nah, seorang tukang obat ini menawarkan panacea katanya, obat segala macam penyakit. Jadi untuk urat kaku, untuk pegel linu, darah tinggi, eksim, kemudian sukar tidur, hilang nafsu makan, semua bisa diobati dengan yang namanya obat segala obat panacea ini gitu ya. Nah, kemudian sehingga tidak ada perbedaan gitu ya. Ini obat buat apa sebenarnya kandungan segala macam kita tidak jelaskan. Cuma kita si tukang obat berteriak-teriak mengatakan bahwa ini adalah obat semua gitu ya. Kemudian ada lagi cerita tentang masyarakat primitif zaman dulu di mana saat itu tidak ada perbedaan gitu ya. Maksudnya jika seseorang menjadi seorang ketua suku umpamanya, dia bisa jadi hakim, dia bisa jadi penghulu, dia bisa jadi panglima besar, dia bisa jadi tukang tenung gitu ya. Tukang tenung itu tukang apa ya, tukang ramal gitu kayaknya ya. Kemudian bahkan dia bisa jadi seorang guru besar gitu. Jadi di masa primitif atau masyarakat dahulu itu tidak ada pembagian-pembagian yang jelas atau job desk masing-masing akan apapun gitu ya. Maksudnya seperti tadi, obat itu ya satu obat itu buat semua gitu. Kemudian satu profesi itu bisa menangani semua hal gitu ya. Sampai pada abad pertengahan gitu ya, muncullah abad penalaran gitu ya, the age of reason. Jadi di sana dari persamaan tadi menjadi perbedaan-perbedaan, sehingga sampailah kita pada sebuah hal bahwa dokter ahli burung betet betina tidak ahli tentang cacing betina. Ini maksudnya gimana gini? Jadi sampai pada saat ini semua hal itu ada ahlinya gitu. Jadi ini diceritain di buku ini bahwa ada seorang ahli betet betina, dia betul-betul paham tentang betet betina sehingga dia sampai bilang bahwa betet betina itu hanya makan cacing jantan gitu ya. Dia mengatakan bahwa bagaimana seorang betet jantan akan makan cacing betina dan betet betina akan makan cacing jantan. Nah, sebenarnya mau tanya, apa nih beda cacing betina dan cacing jantan? Si dokter bilang, oh maaf, untuk beda cacing betina saya tidak tahu gitu ya dengan cacing jantan. Kenapa? Karena saya bukan ahlinya. Jadi sampai sedemikian jelimetnya kita membedakan antara setiap job yang tadi misalnya seorang ketua suku bisa tahu semua hal, di sini tidak, seorang ahli hanya mengetahui bidang ahlinya yang dia ketahui saja. Kemudian apakah ini kemudian tidak menjadi masalah gitu ya? Ternyata itu menjadi masalah gitu ya. Maka dengan adanya coupling ilmu ini tadi,
menimbulkan masalah baru gitu ya, sehingga uh, ketika kita mau bangun sebuah perumahan saja atau pemukiman, kita menimbulkan banyak masalah yang sangat jelimet gitu ya, sehingga tidak mudah lagi gitu, sehingga bingunglah kita gitu. Nah, di sini akan muncul hal baru yang disebut dengan paradigma gitu ya. Jadi tetap dengan otonomi disiplin keilmuan masing-masing, namun di sini nanti akan ada namanya konsep sistem gitu, dimana disiplin ilmu dengan otonominya masing-masing menyumbangkan analisis yang menjadi telaah bersama. Jadi maksudnya di sini tetap gitu ya, kita punya otonomi dengan ilmu kita masing-masing. Cuma untuk suatu hal itu kita bisa bersama-sama menggabungkannya gitu. Jadi tidak terpisah-pisah lagi gitu. Jadi ada kesatuan suatu konsep sistem gitu. Jadi di sini juga ada cerita lagi di buku ini, bagaimana tentang orang bertanya ini, saya ingin menuliskan sejarah dengan satu suku kata. Kemudian satu suku kata itu tidak mungkin, kata seorang ilmuwan. Namun mungkin ada kalimat yang patut diingat oleh mereka yang mendalami perkembangan ilmu, yaitu jangan putar jarum sejarah. Maksudnya bukan berarti juga ketika memang ini rumit banget kalau dipisah-pisah, kita balik lagi aja ke dulu gitu ya, bahwa satu orang bisa menguasai satu hal. Tidak seperti itu juga gitu. Jadi di sini ada paradigma yang diciptakan bahwa sarana berpikir ilmiah itu ada seperti logika, matematika, statistik, bahasa, dan lain sebagainya. Lanjut, saya akan membahas tentang pengetahuan gitu ya. Pengetahuan itu sendiri apa? Yang pertama, pengetahuan itu segenap apa yang kita ketahui tentang objek tertentu termasuk ke dalamnya ilmu. Jadi pengetahuan itu di dalamnya ada ilmu gitu ya. Ini kalau kita baca di bukunya, apakah bermain gitar itu sebuah ilmu gitu ya? Apakah kita mengetahui misalnya setelah mati itu kemana, apakah itu ilmu gitu ya? Nah, kemudian sampai dikatakan bahwa pengetahuan pada hakikatnya merupakan segenap apa yang kita ketahui tentang objek tertentu gitu. Nah, dan pengetahuan dan ilmu adalah bagian dari pengetahuan yang diketahui oleh manusia. Pengetahuan itu merupakan khasanah kekayaan mental. Jadi ilmu itu adalah bagian kekayaan dari manusia gitu. Jadi memperkaya kehidupan kita. Gitu. Jadi ilmu itu gunanya, pengetahuan itu gunanya apa? Untuk kita bisa menjawab berbagai macam pertanyaan yang muncul dalam kehidupan kita gitu ya. Misalnya gini, ketika seorang ibu gitu menghadapi anaknya yang panas, terus dia harus melakukan apa? Pengetahuan yang menjawab gitu loh ya, apa yang harus dia lakukan gitu ya. Kemudian setiap pengetahuan menjawab pertanyaan yang berbeda gitu ya. Jadi tentu tadi misalnya kalau pertanyaannya tentang apa yang dilakukan ketika anak sakit, maka pengetahuan apa yang menjawabnya gitu lah. Nah, lanjut di sini tentang epistemologi tadi gitu ya. Bagaimana kita memberikan jawaban yang benar, menyusun pengetahuan yang benar dengan landasan metode ilmiah. Nah, metode ilmiah akan dibahas pada yang subbab ketiga, sehingga ilmu itu bisa spesifik menjawab ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ilmu gitu ya, ilmu itu adalah alat bagi manusia untuk memecahkan berbagai masalah gitu ya, meramal, mengontrol alam, kemudian mencoba memanipulasi dan menguasai alam. Maksudnya apa di sini gitu ya? Saya baca dulu bahwa manusia memuliakan dirinya lewat pengalaman atau penelitian orang lain. Kemudian nenek moyang kita menyembuhkan tentang dewa-dewi, kejadian alam, kepribadian, dan wanita. Kenapa wanita gitu ya? Nah, ini akan kita jawab bersama. Nah, ilmu itu adalah alat bagi manusia untuk memecahkan berbagai masalah. Tadi sudah kita bagi-bagi gitu ya.
eh, maksudnya bagaimana kita mengatakan bahwa ilmu itu meramal dan mengontrol alam. Sekarang kita punya ilmu, misalnya ilmu tentang gempa bumi gitu ya, ilmu tentang apa lagi ya, tentang alam gitu ya, yang kemudian itu bisa meramalkan gitu ya. Misalnya badan BMKG gitu, BMKG kan Badan Meteorologi dan Geofisika, itu kan bisa meramalkan, oh diperkirakan cuaca untuk saya tinggal di Bengkulu ya, kami habis kena banjir besar 1 minggu ini, satu kota Bengkulu dan provinsi Bengkulu terendam banjir ya, jadi kami masih dalam keadaan eh, bencana alam gitu ya. Nah, ketika itu terjadi, sebenarnya BMKG sudah mengatakan bahwa akan terjadi hujan dengan tingkat insentisitas, tingkat yang tinggi gitu ya, hujan dengan nah, ini kemudian menjadi orang bersiap bagaimana dia harus mengontrol gitu ya. Kemudian mereka siap. Jadi beberapa orang kenalan saya, kemudian kita sudah ngeluarin mobil, kita sudah ngangkat barang-barang ke tempat yang lebih tinggi gitu ya. Karena memang beberapa daerah itu udah selalu banjir gitu, selalu setiap hujan banjir gitu. Jadi kita sudah bisa meramal dan kita bisa mengontrol gitu ya. Kemudian kita mencoba menguasai alam ini gitu, memanipulasi gitu ya, sampai kita tahu bahwa uh, kita itu belajar dari pengalaman orang lain gitu. Maksudnya ketika sesuatu hal buruk terjadi pada orang lain, kita menjadikannya pengalaman agar tidak terjadi pada kita. Nah, nenek moyang kita dulu melakukan hal itu gitu ya. Jadi maksudnya gimana, nenek moyang kita dulu ketika terjadi bencana alam, dia juga berpikir apa yang terjadi, kenapa sampai terjadi, sampai dia menemukan oh ada dewa gitu ya. Jadi itulah awal mula adanya dewa gitu ya, bahwa dewa lah yang membuat misalnya dewa itu, jadi kejadian alam itu adalah menghubungkan dengan kepribadian manusia, kepribadian, kemudian banyak dari kejadian alam yang kemudian dinamai dengan nama-nama wanita. Kenapa? Karena semua itu sukar diramalkan. Nah, ketika dewa marah misalnya, maka akan terjadi hujan yang sangat lebat sehingga terjadi banjir besar. Ketika dewa marah, kemudian dewa menelan dan dewa melakukan hal-hal seperti itulah gitu ya, kurang lebih yang kita pahami dari buku ini. Dia menceritakan bagaimana ketika kita lupa memberikan sesajen kepada dewa, kemudian dewa akan marah gitu ya. Misalnya kemudian dewa marah, terjadi misalnya di sini katanya ada dewa angin gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Dan kenapa beberapa kejadian alam dinamakan dengan nama-nama wanita? Karena katanya wanita juga sosok yang sukar diramalkan seperti dewa tadi gitu ya. Tidak nggak, kita suka jarang tahu gitu ya, kapan wanita tiba-tiba marah, tiba-tiba bad mood sendiri gitu ya. Jadi itulah, tapi kemudian terjadi protes gitu ya terhadap para penulis ini gitu ya, yang menuliskan nama-nama bencana atau nama-nama hal buruk itu dengan nama-nama wanita. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas adalah tentang seni gitu ya. Seni itu adalah pengetahuan yang berakar pada pengalaman berdasarkan akal sehat yang didukung oleh metode trial and error. Nah, di sini ada seni terapan atau applies art, seni terpakai yang bersifat deskriptif, fenomenologis, dan dengan lingkup yang terbatas. Maksudnya apa gitu ya? Nah, jadi kita tahu misalnya daun pepaya itu bisa melunakkan daging. Jadi kalau Ramadan kalau Idul Adha itu sering diajarin gitu ya, karena iklan-iklan gitu ya, di tips-tips cara membuat lunak daging gitu ya, ada sering iklannya gitu ya. Itu biasanya mendekati bulan-bulan Idul Adha. Nah,
kita cobain dan benar gitu, ternyata ketika daging dibungkus dengan daun pepaya, maka daging akan menjadi lebih cepat empuk gitu ya. Nah itu hanya batas sana, jadi ruang lingkupnya gitu aja gitu. Kita tidak kemudian meneliti lagi kenapa ya daun pepaya, apa yang terkandung dalam daun itu, kita tidak teliti sampai di sana di sini gitu ya. Jadi di seni terapan ini hanya batas sana. Kemudian misalnya kita di sini dikatakan bahwa daun kumis kucing itu bisa menyembuhkan kencing batu. Ya udah gitu ya, sampai di sana. Kemudian kita coba, oh iya benar sembuh orang dengan itu, makanya sampai di sana gitu. Itu hanya keterbatasan dari seni terapan tadi gitu ya. Nah, hal ini tentu uh, harus dijawab dengan hal yang lebih rasional, sehingga tidak tidak sampai di sana aja pemikiran gitu ya. Kita perlu tumbuh rasionalisme di sini, sehingga uh, mitos-mitos kemudian dipermasalahkan apakah itu benar, apakah mitos itu betul gitu ya, sehingga ditinggalkanlah tradisi-tradisi yang dogmatik tadi, sehingga doktrinnya menjadi majemuk gitu ya, tidak hanya satu hal itu saja lagi gitu ya. Berkembanglah hal-hal itu, sehingga kemudian lahirlah metode yang disebut metode eksperimen. Nah, metode eksperimen ini dia awalnya adalah dikeluarkan oleh sarjana-sarjana muslim secara konseptual, tapi kemudian malah yang mensosialisasikannya atau sehingga secara sosiologis Francis Bacon ini yang kemudian uh, terkenal sebagai uh, pemula gitu ya metode eksperimen. Pada jauh sebelumnya ada yang namanya para sarjana-sarjana muslim. Nah, kalau kita lihat ada dalam pohon silsilah logika di bukunya masing-masing, di sana ada akar-akarnya gitu ya, akar-akar dari pengembangan metode eksperimen gitu ya. Jadi di akar-akarnya di sana ada uh, Plato, Socrates, Aristoteles gitu ya. Kemudian naik lagi sampai kepada ada pragmatic logic di sini ya, ada John Dewey gitu ya. Kemudian ada, nah ini ya, logic of science gitu ya. Kemudian ada epistemological logic, traditional logic, di sini masih traditional logic, ada symbolic logic. Nah ini adalah pohon silsilah logika yang bisa teman-teman sendiri baca gitu ya di bukunya masing-masing. Itu dari saya tentang dua hal, itu tentang apa tadi, jarum sejarah pengetahuan dan apa itu pengetahuan sendiri. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh teman saya Bapak Andi Wahyu Irawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bu Vira Afriati dan Seidem sudah menyampaikan materi yang sangat menarik ya untuk kita diskusikan bersama. Perkenalkan, saya Andi Wahyu Irawan. Di sesi ini saya akan menjelaskan ya mengenai metode ilmiah dan struktur pengetahuan ilmiah. Dua hal yang teman-teman sekalian sebenarnya sudah lakukan pada saat menyusun skripsi maupun menyusun tesis. Setidaknya ada 6 kata kunci di metode ilmiah yang saya catat ya. Ada metode ilmiah di sini berarti adalah prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi dalam mendapatkan pengetahuan itu ada prosedur yang harus kita lalui. Tidak serta-merta kita bisa mendapatkan ilmu ya. Tiba-tiba ilmu langsung datang kepada kita, tidak seperti itu. Ada metode yang harus kita lalui bersama. Kemudian ada pengetahuan ya. Ini pengetahuan apa yang kita ketahui, segala sesuatu yang kita ketahui. Tetapi perlu digarisbawahi di sini bahwa apa yang kita ketahui itu tidak selamanya masuk dalam kategori ilmu ya. Tidak selamanya masuk dalam kategori ilmu. Semua yang kita tahu belum tentu itu adalah ilmu ya. Atau tidak semua pengetahuan itu adalah ilmu.
Kenapa? Sebab ilmu merupakan pengetahuan yang cara mendapatkannya harus memenuhi syarat-syarat tertentu, ya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu pengetahuan dapat disebut sebagai ilmu, ya, tercantum dalam apa yang dinamakan sebagai metode ilmiah. Jadi ini saling berhubungan ya teman-teman ya. Nah, sedangkan metodologi, ya, metodologi adalah pengkajian dari peraturan-peraturan yang terdapat dalam metode ilmiah. Metode ini atau metodologi ini secara filsafati termasuk dalam apa yang dinamakan epistemologi. Ya. Nah, epistemologi di sini nanti ada suatu pertanyaan, ya. Bagaimana kita mendapatkan pengetahuan? Bagaimana ya saya bisa tahu mengenai siswa yang nakal di sekolah, gitu ya? Apakah hakikat jangkauan dan ruang lingkup pengetahuan, ya? Sampai di mana jangkauan pengetahuan kita ini? Sampai tahap mana pengetahuan yang mungkin bisa ditangkap oleh manusia, ya? Bagaimana agama versus ilmu, ya. Bahwa ternyata ilmu itu dimulai dengan keraguan, ya, sedangkan agama dimulai dari kepercayaan. Kok bisa dua hal ini berangkat dari titik yang berbeda? Karena ini adalah cakupan manusia. Agama itu di luar dari manusia. Karena ilmu itu didapatkan dari proses penginderaan, maka batasan manusia itu hanya di sini. Ya, sedangkan di luar dari batasan manusia adalah agama. Itu sebabnya agama selalu berangkat dari kepercayaan. Ya. Nah, kenapa dia berangkat dari kepercayaan? Karena akal manusia, akal pikiran manusia yang menjadi alat untuk mendapatkan ilmu itu tidak mampu menjangkau agama. Misalnya, bagaimana kita bisa meneliti tentang hari pembalasan, atau bagaimana cara kita meneliti tentang neraka dan surga? Kita hanya punya pengetahuan yang sedikit atas itu, dan itu tercantum di dalam hadis maupun di dalam Al-Quran. Banyak cerita-cerita tentang bagaimana neraka dan surga, ya. Tapi itu bukan ranah ilmu, ya, bukan ranah ilmu, karena itu di luar dari jangkauan manusia. Kita hanya diberikan sedikit mengenai pengetahuan itu. Agama dan ilmu itu adalah sesuatu yang berbeda, ya, bahwa ilmu itu sesuatu yang bisa diindrai oleh manusia, sedangkan agama adalah sesuatu yang di luar dari kemampuan manusia. Ilmu itu dimulai dengan keraguan, sedangkan agama itu dimulai dengan kepercayaan. Ilmu itu dimulai dari keraguan dan diakhiri dengan percaya atau tidak percaya. Nah, untuk menguji ilmu apakah benar atau tidak, maka dilakukan proses mengamati, ya, bagaimana penggunaan indera, bagaimana penggunaan akal pikiran manusia untuk bisa menangkap ilmu, ya, untuk bisa menangkap realita empirik yang bisa diamati, ya, yang terlihat, gitu ya. Nah, sedangkan agama adalah sesuatu yang sifatnya di luar dari jangkauan manusia, sehingga yang pertama kali dibangun adalah kepercayaan yang nanti ujung-ujungnya adalah kita semakin percaya atau mungkin malah menjadi ragu. Nah, sehingga nanti
ketika kita mengetahui perbedaan antara ilmu dan agama, kita bisa menempatkan kedua hal ini pada perspektif yang sesungguhnya, bahwa di lain pihak agama itu akan memberikan landasan moral bagi aksiologi keilmuan, tapi di sisi lain ilmu akan memperdalam keyakinan kita dalam beragama. Kita masuk kepada bagaimana tahapan sikap manusia dalam menghadapi masalah. Sebelum masuk ke situ, saya ingin menjelaskan bahwa proses kegiatan ilmiah itu dimulai dari manusia mengamati sesuatu, ya. Jadi kita mengamati sesuatu nih, ada objek yang kita amati, ya. Kemudian ini kita sebagai manusia mengamati objeknya ini, manusia yang lain, ya. Nah, disinilah terjadi proses ilmiah, ya. Tentunya ini membawa kita kepada pertanyaan mengapa manusia mulai mengamati sesuatu. Kenapa kita mengamati ini, ya. Kalau kita telah lebih lanjut, ternyata bahwa kita memulai pengamatan objek tertentu itu kalau kita mempunyai perhatian terhadap objek-objek itu, gitu ya. Bahwa misalnya yang kita amati ini adalah sesuatu yang menarik bagi kita, maka itulah yang menjadi alasan mengapa kita ingin mengamati itu, gitu ya. Nah, perhatian tersebut oleh John Dewey disebut sebagai suatu masalah, ya, atau kesukaran yang dirasakan bila kita menemukan sesuatu dalam pengalaman kita yang menimbulkan pertanyaan. Jadi pertanyaan ini timbul disebabkan oleh adanya kontak manusia dengan dunia empiris yang menimbulkan berbagai ragam permasalahan. Karena adanya masalah lah, maka proses kegiatan berpikir ilmiah dimulai. Dan karena masalah ini berasal dari dunia empiris, maka proses berpikir tersebut diarahkan pada pengamatan objek yang bersangkutan yang bereksistensi dalam dunia empirik pula, ya teman-teman. Bahwa karena masalah ini berada dalam ruang lingkup yang sifatnya empirik, maka pengamatan yang harusnya dilakukan atau proses berpikir yang harusnya dilakukan oleh manusia berkisar kepada pengalaman-pengalaman empiris, ya, dunia empiris. Dalam menghadapi masalah, manusia melalui 3 tahapan, ya. Tahapan pertama itu adalah mistis, tahapan kedua ontologis, tahapan ketiga adalah fungsional. Nah, dalam masyarakat tradisional, teman-teman, kita menemukan sesuatu yang kadang langgeng sampai hari ini, ya, dan itu banyak menunjukkan sikap masyarakat yang percaya pada hal-hal yang sifatnya metafisik, ya. Misalnya ketika manusia menghadapi suatu peristiwa, lantas kemudian dihubungkan pada sesuatu yang sifatnya mistik. Misalnya ketika kita menemukan siswa yang kesurupan di sekolah, lantas kita menghubungkan sesuatu itu pada hal yang sifatnya mistis, ya. Kemudian tahapan kedua dari sikap manusia ketika dia menghadapi masalah adalah tahapan ontologis. Tahapan ontologis di sini adalah sikap manusia yang tidak lagi merasakan dirinya terkepung oleh kekuatan-kekuatan gaib dan bersikap mengambil jarak dari objek di sekitarnya serta mulai melakukan penilaian terhadap objek tersebut. Nah, inilah yang biasanya dilakukan oleh kita, ya teman-teman. Kita sudah mulai mengambil jarak, lantas kemudian kita menelusuri terhadap fakta atau fenomena yang terjadi di lapangan, ya. Kemudian melakukan penelitian, mengambil jarak dengan hal-hal yang seperti berhubungan dengan yang sifatnya mistik, kemudian berusaha untuk menelusuri fakta dan realita yang terjadi di lapangan. Tahapan yang terakhir, dan ini adalah tahapan yang paling tinggi dalam sikap manusia ketika menghadapi masalah, adalah tahapan fungsional. Yang mana tahapan ini menunjukkan bahwa manusia itu sudah mulai bersikap yang bukan saja dia terbebas dari kepungan kekuatan gaib, bahkan juga bukan hanya mengambil jarak terhadap hal-hal yang sifatnya mistis, tapi manusia cenderung, ya,
memanfaatkan pengetahuan itu, ilmu pengetahuan itu untuk keperluan hidupnya sendiri dan keperluan dan kemaslahatan umat manusia, ya. Sehingga tahapan inilah yang paling tinggi. Jadi belum tentu ilmu pengetahuan yang kita miliki itu lantas bermanfaat bagi kita. Ketika kita sekedar menelusuri sesuatu dan tahu terhadap sesuatu, itu masih dalam tahapan ontologis, ya. Sedangkan ketika kita sudah mulai memanfaatkan ilmu pengetahuan yang kita miliki, ya, maka di saat yang bersamaan kita sudah masuk kepada fase fungsional, gitu ya. Jadi kita biasanya menemukan orang-orang yang terjebak kepada ontologis, ya. Mereka memisahkan jarak pada hal-hal yang sifatnya mistis. Mereka juga percaya pada hal-hal yang sifatnya ilmiah. Mereka menelusuri informasi yang sifatnya ilmiah, ya, dengan menggunakan berbagai macam metodologi. Tapi ternyata apa yang dia tahu itu tidak dimanfaatkan untuk kehidupannya sendiri maupun kehidupan bagi orang lain. Jadi pengetahuannya itu hanya sekedar tahu saja, ya, tidak dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat manusia. Sekarang kita masuk kepada bagaimana langkah metode ilmiah, ya. Langkah-langkah yang harus kita lalui dalam mendapatkan suatu kebenaran, ya. Jadi langkah pertama adalah perumusan masalah. Ya, tentunya kita harus merumuskan dulu seperti apa masalahnya, ya. Mempersempit masalah yang kita ingin telusuri, ya, karena tadi ilmu itu diawali dari masalah, ya, diawali oleh keraguan-raguan, maka kita harus merumuskan masalah, ya, memetakan masalah yang ingin kita telusuri. Tentunya harus ada pembatasan-pembatasan masalah tersebut biar nanti pada saat kita menelusuri jawaban dari masalah itu, tentunya kita tidak kemana-mana bahasannya, ya. Setelah kita melakukan perumusan masalah, kita masuk kepada tahapan penyusunan, ya, penyusunan kerangka berpikir. Nah, penyusunan kerangka berpikir di sini merupakan argumentasi yang menjelaskan hubungan yang mungkin terdapat antara berbagai faktor yang saling mengait dan membentuk konstelasi permasalahan, ya. Jadi kerangka berpikir di sini bermaksud juga untuk menghubungkan apakah ada hubungan antar berbagai faktor, ya, yang saling terkait satu sama lain. Kemudian juga kerangka berpikir ini disusun secara rasional berdasarkan premis-premis ilmiah yang telah teruji kebenarannya dengan memperhatikan faktor-faktor empiris yang relevan dengan permasalahan, gitu, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah perumusan hipotesis, ya. Nah, hipotesis ini nanti akan diuji, kita telusuri nanti apakah memang hipotesis itu bisa diterima atau ditolak. Kemudian yang terakhir adalah pengujian hipotesis sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan, ya. Nah, perumusan masalah ini juga menghasilkan sebuah hasanah ilmu pengetahuan, ya, yang tentunya nanti akan bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia. Hipotesis di sini bisa diterima nanti atau ditolak, ya, tergantung dari hasil yang kita dapatkan di lapangan. Kita bisa melihat dari gambar ini, teman-teman, bagaimana seorang anak muda loncat dari lantai 27, ya, kemudian jatuh ke bawah. Ternyata pada saat dia jatuh dia tidak meninggal, ya, masih hidup, hanya tanpa cedera, ya. Ini sambil pegang botol minuman, ya, dan dia ternyata mabuk. Ada Pak Polisi yang heran kok bisa dia hidup padahal sudah loncat di lantai 27. Secara logika memang tidak mungkin, ya. Nah, ini patut diragukan, ya. Patut diragukan ini. Bagaimana kita bisa menelusuri kebenaran ini? Bagaimana kita bisa membuat hipotesa dan mencari kebenaran atas apa yang sudah kita amati atau apa yang sudah kita indrai, ya. Karena anak muda ini terjatuh lantas dia tanpa cedera,
dari lantai 27.2 dan ini yang bisa kita indrai, maka tentunya perlu kita ragu-ragukan. Jadi ilmu pada dasarnya memandang kebenaran itu sebagai tujuan ya. Kita ingin mencari kebenaran, apakah betul laki-laki ini loncat dari lantai 27. Teman-teman, kegunaan ilmu ada 3. Yang pertama adalah menjelaskan, kedua adalah meramalkan, dan ketiga adalah mengontrol. Ilmu pada dasarnya merupakan kumpulan pengetahuan yang bersifat menjelaskan berbagai gejala alam yang memungkinkan manusia melakukan serangkaian tindakan untuk menguasai gejala tersebut berdasarkan penjelasan yang ada. Nah, sekiranya kita mengetahui bahwa banjir disebabkan hutan yang ditebang sampai gundul misalnya, maka penjelasan semacam ini akan memungkinkan kita melakukan upaya untuk mencegah timbulnya banjir. Ya. Penjelasan keilmuan memungkinkan kita untuk meramalkan apa yang akan terjadi, dan berdasarkan ramalan tersebut kita bisa melakukan upaya untuk mengontrol agar ramalan itu menjadi kenyataan atau tidak ya, yaitu. Nah, pengetahuan tentang kaitan antara hutan gundul dengan banjir memungkinkan kita untuk bisa meramalkan apa yang akan terjadi sekiranya hutan-hutan terus ditebang sampai tidak tumbuh lagi. Nah, sekiranya kita tidak menginginkan timbulnya banjir sebagaimana yang diramalkan oleh penjelasan tadi, maka kita harus melakukan upaya controlling ya, atau mengontrol agar hutan tersebut tidak dibiarkan menjadi gundul. Di ujung dari setiap disiplin keilmuan adalah mengembangkan teori yang tentunya didasari oleh data-data terkait ya. Data ini ditemukan dari observasi, penginderaan, dan seterusnya. Kemudian juga ada variabel, teknologi, piranti ya. Nah, ada bagian yang tidak kalah penting dari itu adalah hukum, prinsip, asumsi, dan postulat. Jadi hukum pada hakikatnya merupakan pernyataan yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih dalam suatu kaitan sebab akibat. Hukum di sini pada intinya adalah bagaimana kita mampu meramalkan ya suatu kejadian di masa yang akan datang. Kemudian selanjutnya adalah prinsip ya. Setelah hukum tadi ada prinsip. Prinsip di sini berkaitan mengenai bagaimana kita mampu menjelaskan kejadian yang terjadi ya. Misalnya ada fenomena yang terjadi, maka sebuah teori itu mampu menjelaskan mengenai kenapa bisa terjadi fenomena yang seperti itu ya. Sehingga prinsip ini sangat penting juga ya dalam membangun sebuah teori. Selanjutnya ada postulat ya. Postulat merupakan asumsi dasar yang kebenarannya kita terima tanpa dituntut pembuktiannya. Terakhir adalah asumsi ya. Jadi tadi kita bahas masalah postulat. Postulat itu dalam pengajuannya tidak memerlukan bukti tanpa kebenarannya, maka hal ini berlainan dengan asumsi yang harus ditetapkan dalam sebuah argumentasi ilmiah. Asumsi harus merupakan pernyataan yang kebenarannya secara empiris dapat diuji ya. Sebagai contoh misalnya kita dapat mengambil cara orang mengemudi mobil ya di jalan raya. Sekiranya orang itu beranggapan bahwa keadaan jalan raya pada waktu pagi buta adalah aman disebabkan jarangnya kendaraan yang lalu lalang, maka kemungkinan besar orang itu akan mengendarai mobilnya secara kurang berhati-hati. Toh asumsinya bahwa jalanan adalah aman, bukan ya. Sebaliknya, mungkin kita juga terdapat orang lain yang mungkin pendapatnya berbeda gitu ya dengan si pengemudi tadi. Menurut penilaian dia, justru pada pagi buta lah keadaan jalanan adalah sangat tidak aman, disebabkan karena banyaknya orang yang mengendarai mobil secara sembarangan ya, dengan balap-balapan dan seterusnya. Oleh sebab itu maka dia memilih asumsi bahwa keadaan jalan raya adalah keadaan yang tidak aman.
Itulah sebabnya maka asumsi ini harus dibuktikan kebenarannya, sebab dengan asumsi yang tidak benar kita akan memilih cara yang tidak benar pula. Dalam pengkajian ilmiah seperti penelitian dituntut untuk menyatakan secara tersurat mana postulat, mana asumsi, mana prinsip, serta dasar-dasar pikiran lainnya yang akan digunakan dalam pengembangan argumentasi. Ya, kemudian nanti menghasilkan sebuah konsep ya, sehingga menghasilkan sebuah teori. Nah, seorang yang mempunyai prinsip biar ngebut asal Yahud misalnya, tentu saja akan berbeda sekali ya dengan pikiran pada pola tindakan dengan seorang yang berprinsip biar lambat asal selamat. Jadi ini didasari atas prinsip-prinsip yang kemudian mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku setiap orang ya. Kalau tadi orang yang satu itu biar ngebut asal Yahud, maka dia akan ngebut dengan tidak mengenal resiko dan tidak melihat orang di sekitarnya. Di sisi lain ada juga yang beranggapan bahwa biar lambat asal selamat ya, meskipun lambat tiba di tempat tujuan, tapi yang penting selamat gitu ya. Artinya kedua orang ini memiliki prinsip yang berbeda, sehingga dalam praktiknya ada orang yang membalap kendaraannya dengan kecepatan di luar batas, ada orang yang santai-santai saja dalam mengendarai mobil. Nah, ini merupakan bagian dari bagaimana kita menghasilkan sebuah teori ya. Dimulai dari observasi, variabel, teknologi, hukum ya. Tadi saya jelaskan hukum-hukum, prinsip, asumsi dan postulat, konsep, hingga akhirnya menghasilkan sebuah teori ya. Yang mana teori ini tentunya perlu bersifat universal ya, yang mampu menjelaskan ya tadi ya, mampu menjelaskan, mampu meramalkan, dan mampu mengontrol peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya, mohon maaf karena terlalu panjang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.